legislatif itu ya, tentang masalah yang lain bilang itu tentang justice politikal. Jadi situ paham gitu. Indonesia itu memang nggak murni menjalankan justice politikal itu karena apa? Ya. Sistem hukum Indonesia ini, ya kemauan will atau kemauan politiknya memang nggak jelas. Contoh misalnya, setelah dirubahnya Undang-Undang Dasar 45 di tahun 2001, ya kan kalau nggak salah 21-22, kan gitu zaman demen. Gak lama kemudian, berapa tahun kemudian, 5 kali lahirlah lembaga namanya DPD. Yang di Amerika itu sebenarnya senator itu lebih tinggi jabatan senator daripada anggota DPR. Tapi Indonesia ini DPD nggak tahu apa kerjanya. nggak tahu kerjanya, nggak punya pengalaman. hanya pelengkap aja kan. Nah itu yang kumaksud. Kan gitu. Itu yang kumaksud Bang Andre tadi. Nggak pernah vokal DPD, nggak pernah ketahuan. Ya memang karena dikebiri hak inian dia. Makanya dia bilang tadi, lah ini Andreas bilang mengkreditkan DPR. Bukan, DPR itu wewenangnya luas. Kan gitu. Ya justru karena itu tadi abang bilang kasusnya Pina belum ada grid, belum bisa dipanggil sama DPR di Komisi 3 gitu loh. Kan itu kan makanya aku bilang disitulah dasar saya berpikir mengatakan bukan hanya kasus Pina, dulu kasus Mirna seperti dia bilang. Oke lah, kasus Mirna juga banyak kasus-kasus lah di Republik ini yang sudah publis, yang memang sudah menjadi konsumsi publik ya. Tapi DPR itu saya lihat seperti apa namanya, seperti kata di dalam tempurung, nggak mau ngomong. Padahal kita gaji dia melalui pajak untuk apa? Untuk berbicara, untuk apa? Masalah kasus masyarakat. Kalau menurut aku nggak ada gerit-geritan itu bang. Jadi kalau kasus begini nggak boleh dipanggil DPR, salah. Menurut saya semua kasus yang sudah publis harus dipanggil DPR karena semua ini polisi lagi sedang bermasalah, obstruction of justice. Semua coba lihat dari Polsek mengatakan ini apa namanya laka lantas, ya kan? Polres mengatakan ini pembunuhan. Sementara di Krimu menurut Reja tadi apa dibilang? Ada sperma di dalam. Kenapa nggak dikembangkan sperma itu? Ada bukti, itu loh. Dan maksud saya ini sudah menjadi kasus nasional. Harusnya seorang DPR Komisi 3, kalau saya Komisi 3 saya panggil Kapolri. Rekomendasi kasih presiden. Kalau dia sudah tidak mampu, turunkan, ganti, impeachment. Presiden aja bisa dijatuhkan. Presiden bisa dijatuhkan tapi ada kriterianya. Iya, impeachment itu dicek dulu, dilihat dulu ketika memang sudah melanggar yang 5 itu. Iya. Ada 5 kan? Ini termasuk juga salah satu kekacauan di dalam negara gitu loh. Bagaimana kita seorang pengacara menyatakan ini kembali dari nol sementara tidak diatur di dalam hukum acara. Bagaimana contohnya polisi kembali dari nol, nggak diatur dalam hukum acara. Nah DPR RI harus bertanggung jawab gitu loh. Ketika terjadi permasalahan di polisi, sudah ada putusan ingkrah. Sudah ada putusan ingkrah. Makanya saya bilang DPR RI jangan cuma duduk doang di sana, makan gaji buta gitu loh. Lebih baik dibubarin aja DPR RI itu kalau memang tidak punya insting common sense yang jelas untuk masyarakat. Saya mendukung DPR RI untuk apa? Untuk membela kasus rakyat gitu loh. Ini semua kacau balau sampai orang yang namanya kesurupan bang, yang jadi petunjuk. Kan gini loh, gua nggak membela Hancur DPR, nggak membela. Kan lu bilang. Tapi Greg tadi bang, jadi mengecilkan DPR. Siapa bilang? Jadi harus Greg contohnya. Grid apa namanya, pencuri apa namanya seperti cyber yang abang bilang itu harus baru ke DPR. Ya karena waktu itu enak banget DPR itu kalau cuma kan gini, karena waktu itu belum ada undang-undang itu dan banyak cyber yang masih tanda petik liar yang seharusnya itu dipantau dan diatur oleh negara. Nah gitu. Kan gini, ada anak SD tidak tamat SMP, tapi dia punya bakat talenta yang mampu menjadi seorang cyber dan dia bisa mampu menjebol situs-situs lembaga-lembaga negara. Oleh DPR Komisi 1 ini dianggap ancaman. Kalau nggak ini bahaya ini. Dipanggillah Kapolri, dipanggillah BIN, dipanggil kenapa bisa begini ini? Belum ada undang-undangnya, dibuatlah undang-undang itu. Nah dalam kasus Pina, kenapa sampai hari ini DPR itu belum memanggil, sama seperti mungkin kasus Mirna, kopi cyanida itu Kan Joni ya. Nah mungkin DPR tidak memanggil
para ini yang penanggung jawab masalah ini, karena DPR bilang ini belum menjadi ancaman negara, tapi ini ada sebuah lembaga hukum mengabaikan nilai-nilai keadilan itu. Jadi persoalan ini bukan masalah ancaman negara. Bukan nasional. Ini tidak ada keseriusan para pelaku hukum itu. Pertanyaan saya, Bang, ketika tidak ada aturan yang dibuat di Republik ini terkait dengan obstruction of justice lah saya bilangnya, atau apalah istilah yang ada di Republik ini, siapa yang berwenang? Ini kan gak ada diatur. Siapa yang berwenang? Coba saya tanya Bang. Tunggu dulu, justice kolaborator itu bukan obstruction of justice, kehancuran hukum lah. Iya. Siapa yang berwenang, Bang? Coba. Siapa yang berwenang terkait dengan ini? Apakah pengacara? Apakah hakim? Apakah jaksa? Apakah Kapolri? Siapa yang berwenang, Bang? DPR RI sama presiden. Karena nggak ada aturan, tidak ada cantelannya, Bang. Tidak ada aturan. Gitu loh. Oke lah, seperti yang Abang bilang, pengacara itu jangan sempit berpikir ketika berbicara terkait dengan yang namanya inkrah ya, yang Abang bilang. Ya kita juga sepakat. Justru karena itu kita sekarang seorang penegak hukum yang memang sangat kecewa ya. Kecewa terkait dengan kinerja Polri yang terlalu lambat seperti begini, Bang. Ya maksudnya siapa yang berwenang, Bang? Ketika terjadilah begini masalah, apakah cukup propam? Apakah cukup Irwasum? Apakah cukup hanya kita bawa ke Mabes? Mereka juga akan diam karena belum ada aturan. Dikembalikan ke DPR sama presiden. Harus sudah inkrah tadi. Kan sudah inkrah, nggak ada aturan. Kasus Pina sudah inkrah, ngomong apa lagi kita? Iya. Sudah inkrah barang ini, Bang. Siapa bilang inkrahnya itu kan sedang bermasalah, sedang disoalkan. Ya, aturannya di mana? Kasus Mirna kan nggak terungkap juga. Sudah inkrah, sudah inkrah. Hah? Nggak ada sidang ulang. Tidak ada sidang ulang. Kalau saya sih, Kemarin- saya menekankan, Bang, DPR RI harus memanggil Kapolri. Bila penting DPR RI rapat luar biasa untuk membuat aturan seperti yang Bang Andre bilang, supaya ada aturan bahwa ketika terjadi begini bisa kembali ke nol seperti Bang Reza bilang ya, kembali ke nol. Tapi harus ada aturan. Makanya yang harus kita tuntut DPR sama presiden, jangan diam-diam dong. Nggak boleh sama semua di mata hukum, mau kasus besar mau kasus kecil, apalagi ini 3.500.000 ya penontonnya yang mendukung. Ada yang mendukung, ada yang berpersepsi beda-beda. Kalau menurut saya sih DPR, Bang. Makanya kemarin kita bilang DPR harus bertanggung jawab di sini. Panggil semua. Kenapa begini? Kalau nggak sanggup lagi Kapolri untuk menangani ini, ya nggak apa-apa ya, ajukan ke presiden supaya dia diganti. Itu loh. Kalau menurut aku, Bang. Berarti Kapolri diganti. Ganti kalau nggak mampu. Buktinya kasus Sambo. Tapi kan sudah inkrah. Ya ini kan bukan masalah ini masalah internal eksekutif lah. Jangan maksudnya gitu. Jangan kita membalilu kita kait-kaitkan DPR. Padahal tugas DPR itu paling utama kerjanya membuat undang-undang, produk undang-undang. Ada 3, Bang. Iya, Tiga. gue paham. Iya. Tapi paling hal yang utama adalah tugas DPR itulah membuat, ya kan, produk undang-undang yang mengesahkan dan ketok palu. Nah itu yang saya tugas bilang, Bang. baru turunannya dia Enggak sama, Bang. Iya. Budgeting mereka yang Iya, alat kontrol, dia mengkritik Iya. kinerja dan lainnya gitu loh. Polri telah digaji, diberikan ya, insentif untuk apa? Untuk melaksanakan yang namanya peradilan, penyelidikan sama penyidikan Republik ini dan menjaga keamanan. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang berhak memanggil itu ya DPR. Sekarang aku Bukan tanya DPR. sama kau, misalnya gini ya. Dalam kasus Pina, ya, ini persoalan masalah peraturan atau yang ini masalah peraturan yang tidak dijalankan atau memang peraturan yang sudah dijalankan secara serius? Saya mengasuki di Bang Andre. Tunggu dulu, jawab dulu. Iya, bisa jawab. Hukum itu bicara ketetapan. Iya, bersejauh, Bang. Saya mengikuti alur cara berpikirnya Bang Andre tadi. Ini kasus Pina ini harus diungkit kembali. Kan gitu kan? Kami bilang tadi ini sudah inkrah. Gitu loh. Tidak ada aturannya kalau dimulai dari nol. Gitu loh, Bang. Tidak ada Ya, aturan. itu nanti dulu kita, makanya gue bilang, kenapa sampai 8 tahun masalah ini mengambang dan setelah ada filmnya itu heboh lagi dan pengakuan dari pengacara terpidana rupanya ya mereka ini disiksa atau diintimidasi sehingga mengaku membuat keterangan palsu kan itu kan.
Walaupun nanti harus ada ujinya lagi, uji keadilan itu di pengadilan kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa 8 tahun ini menjadi persoalan? Jadi gini Bang, yang Abang maksud terkait dengan adanya kesalahan dari pihak berwenang ya. Ada kesalahan itu di lain pihak Bang. Di satu pihak itu, ketika ada itu memang ada salurannya. Kalau itu tindak pidana masuk ke pidana, ya kan? Kalau itu memang kesalahan administrasi atau kesalahan daripada penyidik, ya kembali ada propam. Itu ada salurannya. Nah, ketika ini bermasalah terkait dengan aturan hukum ya, aturan main yang ada di Republik ini, maka itu cantolannya di DPR di sama Presiden. Mereka harus merubah. Ini ada kejadian seperti begini di Republik ini. Mereka harus berpikir gitu loh. Sudah ingkrah. Iya, udah inkrah. Ini udah inkrah barang ini. Sementara proses penyidikan ini amburadul. Enggak, kita gini loh Apakah ini maksudnya. bisa kembali ke belakang? Bicarakan kita kan diskusi ulang ini karena ada yang rekam ini kan. Inkrah itu nanti kita berbahas step by step, satu persatu. 8 tahun masalah ini belum clear kan gitu. Persoalannya ini ketika kasus ini ditangani serius atau tidak? Kalau menurut fakta pengadilan, Bang, fakta peradilannya, peradilan di Republik ini itu sudah dilaksanakan, Bang. Dan sudah kita mengacu pada proses ya. Proses sudah dihukum, terbukti pembunuhan berencana ini dihukum dan sudah Hukuman seumur hidup. inkrah. Kenapa saya bilang inkrah? Karena ada upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Nah, pengakuan pengacara terpidana waktu itu banyak kasus yang ditangani dalam masalah itu kejanggalan-kejanggalan hingga mereka melapor ke Komnas HAM, melapor ke lembaga-lembaga hukum lah ya kaitannya ini. Tapi negara mengabaikan itu. Kalau menurut aku, Nah, Bang, tunggu dulu, makanya bilang. Nah, makanya meledaklah kasus ini. Tiba-tiba pengacara terpidana itu mengatakan dia ini tidak bersalah, ini klien kami, mereka hanya dipaksa, kami sudah melaporkan ke sini tapi tidak ada tanggapan. Nah, inilah menjadi ribut-ributnya. Terus tiba-tiba polisi karena sudah tertekan menetapkan DPO, ya kan? Terhadap 3 tersangka yang kemarin juga kan ini. Okay. Nah, tapi lucunya itu kita baca beberapa pengamat bilang si Peggy yang sekarang tertangkap ini sebenarnya sebelumnya kalau kita baca di beberapa berita dia sudah pernah ditangkap, diperiksa polisi, ternyata tidak memenuhi bukti-bukti yang kuat hingga dilepaskan. SP3 lah. Nah, SP3. Tapi karena kasus ini meledak lagi, polisi tertekan ya, ditetapkanlah di DPO. Kan gitu. Ini jadi kontroversial lagi. Setahu gue ini bukan orang hukum. DPO itu ya seperti kasus teroris, dia meledakkan bom di suatu gedung, setelah itu polisi melakukan. Jadi gini Bang, kita menganalisa ya, seperti yang Abang bilang tadi juga di media, berbicara bahwa pengacaranya si Eki ya, pengacaranya si Eki yang berteriak dan berbicara bahwa ini ada kejanggalan. Saya tidak mau, saya sudah laporkan ini ke Komnas HAM, saya melaporkan ini ke Kompolnas, saya mau melaporkan ini kemana-mana. Salah, ibarat kata analogi ini kamar, harusnya pintunya dari sini, dia balik ke belakang, dia koar-koar. Harusnya ada saluran yaitu banding supaya ini bisa dibuka. Kalau banding tidak apa, ya itu kan tadi kita sudah diskusikan tadi bertiga. Kenapa? Iya, salah. Mungkin saja ya ketika si terpidana ini mungkin saja tidak mau melakukan banding seperti budaya orang Indonesia. Mereka ini kan orang-orang kelas menengah ke bawah yang hidupnya ikhlas saja, udahlah takdir Tuhan ini ya. Mungkin mahal membayar masalah kasus ini hingga dia udah ikhlas saja lah, nanti Tuhan yang membalas ini itu. Iya, makanya Nah itu dulu, makanya lain udah seorang lawyer paham juga. Harusnya banyak persoalan-persoalan kasus seperti ini. Harusnya pengacara roda 2 yang nanganin ini lah. Berarti harus cari tahu dulu ya kenapa dia nggak banding gitu ya. Kenapa nggak banding coba? Ya itu gue bilang mungkin saja. Indonesia ini kan mohon maaf orang-orang yang awam Kalau perspektif berpendidikan. Rahman Faris kenapa nggak banding? Karena dia mengakui kan begitu. Iya. Secara langsung ya. secara Iya, langsung. itu kan persepsi dia. Mungkin saja keluarga Mungkin saja, ada perspektif terpidana. berbeda nih. Ya sudahlah, kita udah orang nggak susah ini,
Hukum ini kan pasti lah. Kau harus mengerti juga Hukum- psikologi masyarakat kelas bawah ini. Hukum ini pasti. Kan justru kita berangkat dari pembicaraan kuasa hukumnya Eki. Dia bilang saya melapor kemana-mana nih, ke sana ke sini. Berarti dia tidak puas. Sementara saluran yang diatur dalam acara pengacaranya dia tidak itu kan laksanakan. statusnya kan kuasa hukum. Setelah Iya. diputuskan, mungkin si pengacara nanya mau naik banding nggak? Mungkin keluarga korban ini orang yang mohon maaf kelas menengah ke bawah, pendidikannya mohon maaf di bawah rata-rata. Budaya Indonesia kan begitu. Udahlah ikhlaskan ini. Ada makna di balik ini. Biarkanlah Tuhan yang nanti. Bisa. Korban Paris bisa berperspektif. Iya. Dia mengakui, Nah. dan itu juga bisa berperspektif. Gitu. Gitu ya. Pengakuan itu adalah bukti yang sempurna Bang Andre. Artinya ketika yang namanya prinsipal terdakwa ya sama keluarganya menyetujui, udahlah mengikhlaskan dan Kau ngomong seperti itu karena kau terdidik di dunia hukum. Coba bagaimana orang miskin itu? Ngerti nggak hukum? Kebanyakan orang tuh ikhlas. Ah udahlah ini rencana Tuhan, ini musibah. Kau harus paham bos. Begitu yang bilang. Orang bawah itu ketika teraniaya memang seperti itu. Kecuali orang terdidik. Wah saya ini pelanggaran HAM ini. Iya. Tapi kalau orang miskin, mohon maaf bukannya gue menghina. Orang yang awam dalam pendidikan. Jadi nggak banding mungkin salah satunya. Mungkin. Enggak. Versi Siopan mungkin ya dia bicara orang terdidik. Pengakuan. Iya. Tapi kalau orang miskin, mohon maaf. Tapi kan udah ingkrah. Semua ya. itu akhirnya karena ketika mereka putus asa, ini ikhlas lah. Ya, tapi Biarlah kembali ke Tuhan. tadi, nggak bisa dibalikin lagi kronologis itu. Iya kan? kalau itu Bang Andre kita kan Artinya dalam kasus ini gue tidak inian, kita masih meneliti. Tapi gue nilai kasus ini 8 tahun menjadinya ada sebuah pengabaian atau nilai-nilai hukum yang diabaikan. Gue bukan orang hukum, tapi orang awam boleh juga belajar hukum. Hukum itu milik semua. Gitu loh. Iya, yang saya maksud Bang Andre tadi bahwa memang pengacaranya Eki ini yang kuat. Sekarang begini, mohon maaf. Ini udah diponis loh. Gua ini orang yang awam hukum, tapi coba belajar ini yang namanya status DPO itu agak janggal ditujukan kepada si Peggy. Itu loh. Kok aneh ya? Setahu aku DPO itu prosesnya panjang. Itu orang yang belum tertangkap tapi sudah dia pelaku. Misalnya ada seorang teroris meledakkan bom, ya kan? Polisi melakukan penyelidikan. Dibuatlah sketsa, ditanya saksi-saksinya. Baru polisi bikin keterangan konferensi pers. Ini DPO-nya, daftar pelakunya ini. Nah, si Peggy ini kalau aku baca sebelumnya pernah dalam kasus ini. Itu loh. Sudah pernah dipanggil penyidik? Sudah, tapi dia dilepaskan, dia tidak terbukti. Nah, kenapa tiba-tiba itulah yang diperdebatkan sekarang ini. Gitu loh. Ini kan ada kejanggalan akhirnya. Gitu loh. Nah, kejanggalan itulah makanya harus kita soalkan. Ingkrah ini kok jadi begini ceritanya. Di pengadilan si Peggy ini kan gitu, ingkrahnya itu dia orang pelaku yang inian kan, kalau mohon maaf kalau salah ya. Tapi kok tiba-tiba ini kita kan jadi bingung orang awam ini. Tapi udah ingkrah, masa ada sidang ulang? Kan makanya ada saluran Bang. Kalau kita bilang tadi karena memang efek sosial ya, karena memang kita belajar yang namanya hukum sosial. Semua kita belajar efek-efek dari bahkan hakim juga memutuskan. Sekarang begini ya, awalnya dalam kasus ini ketika meledak, semua netizen menghakimi terpidana. Tapi dalam perkembangannya sekarang sudah kontroversial dan berubah. Terus kita masih mengacu pada ingkrah. Ya belum tentu juga, ingkrah itu perlu dipersoalkan. Jangan-jangan ingkrah itu latar belakangnya sebuah proses BAP, jangan-jangan ada oknum ya, penegak hukum yang tidak becus. Jangan-jangan, bukannya menuduh, tapi ada mungkin dugaan. Gitu loh. Tapi kalau polisinya benar menyelesaikan masalah ini, tidak mungkin seperti ini kan. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau Jadi gini, Jangan kita ke DPR dulu, DPR dulu. kalau kesimpulan saya begini, ketika memang belum ada produk hukum yang diatur di dalam republik ini, maka ya kita harus tunduk kepada aturan yang ada, itu ajas legalitas ya. Tunggu dulu, potong. Jangan kita langsung menyampaikan produk hukum.
Dalam kasus Vina ini menurut aku yang bukan orang hukum, sudah ada produk hukum yang harus dijalankan, prosedur-prosedurnya itu. Ini aku bilang tadi, prosedurnya hukumnya sudah ada. Jangan-jangan yang sedang dipersoalkan masyarakat luas hari ini, inilah persoalan nilai-nilai keadilan itu sedang diabaikan. Produk hukum yang mana Bang Andre? Yang Abang maksud? Produk hukum Itu yang setelah inkrah ya? Iya, produk hukum yang bagaimana? Itu loh. Produk hukum yang saya tahu itu adalah aturan yang sudah diatur itu adalah adanya upaya banding. Banding ini artinya supaya ini memang benar-benar selektif di dalam kita proses. belum produk hukum yang belum masuk masalah banding PK, belum, jangan dulu. Kita masuk dalam hal yang substansi dulu. Produk hukum itu apa? Misalnya ada pencuri ketangkap, diproses. Oh ini kasusnya pasal ini itu. Kalau memang polisi mohon maaf benar, ya pasti benar lah proses hukumnya. Tapi yang ini kan kita kan nggak semua polisi baik. Oknum, jangan-jangan gue bukan ini. Nah, mungkin. Nah, itu. Pertanyaan saya Bang, menurut Bang Andre, bagaimana kira-kira coba? Saya lah dulu yang bertanya ke Bang Andre, bagaimana penyelesaiannya ini? Menurut Bang Andre, solusi dari Bang Andre lah dulu apa? Terkait dengan masalah si Vina ini. Kesimpulan lah. Ya, coba saya mau tahu dulu Bang. Saya kira pandangan Kok kau orang hukum nanya orang yang bukan hukum? Enggak, karena Abang bahas karena Abang bahas tadi. Bagaimana solusi dari Abang? Solusi dari aku nanti aku kasih tahu solusi dari saya. Iya, begini loh. Pasti kau sebagai orang hukum ngerti persoalan ini, ya kan? Dan mengerti bagaimana penyelesaian. Apabila terjadi ada penyalahgunaan kekuasaan, masalah hukum pasti ada lembaga-lembaga yang menyelesaikan itu kan. Iya, Propam contohnya. Ya itu. Kalau aku yang bukan orang hukum kita kan jadi nggak menurut ngerti. Bang Andre ini diselesaikan di Propam karena kesalahan oknum polisi. Seperti begitu. Kalau memang kan aku nggak menuduh kan. Kalau ada misalnya Saya setuju Bang, kelalaian. karena itu produk hukum. Saya setuju. Karena memang ketika terjadi kesalahan penyidikan ada aturan administratif, mungkin peraturan Kapolri atau apa ada. Saya setuju Bang ya. Pokok perkaranya. Nah terkait dengan pokok perkaranya, kalau menurut dari saya solusinya, saya Bang ya, saya pribadi ya, DPR panggil Kapolri, bahkan panggil Presiden. Kalau saya selesaikan masalah ini. Pencegahan ya buat ke depan. Ya itu kan Kalau memang belum ada aturan, buatkan buatkan aturan. Walaupun tetap tersangka itu atau terdakwa itu akan memilih. itu kan dari hukum yang sudut itu kan bisa dari memilih ya. dari sudut pandang berpikir lain ya kan. Itu kan sebagai pengacara roda dua. Apakah Bang Andres puas ketika masalah ini hanya dibawa ke ranah Propam atau Irwasum lah atau kemana ke Mabes? Puas sudah kira-kira? Ya memang penyelesaian seperti itu. Tapi dan perintah amanat undang-undang memang seperti itu Ini kan. Mengacu ke kasus Mirna sebelumnya ya, kayak nggak bisa ngapain juga. Karena Kayak begini, gitu kan. kalau Karena udah inkrah. persoalan ini diselesaikan DPR penyelesaiannya, ini kan persoalan hukum. DPR itu lembaga politik, kan gitu. Ya persoalan hukum diselesaikan secara hukum, bukan secara politik. DPR itu kan lembaga politik, bukan lembaga hukum. Nah makanya tadi gue bilang Bang, salahnya ini, kurang tepatnya ini, rekan sejawat kita, pengacara yang membela si Eki ini harusnya menggunakan saluran hukum supaya ini bisa ditangani. Ketika dia memang banding digantung di PK, ini bisa ditangani dan bisa diselesaikan. Kan tadi kan aku bilang, gitu. masa kenapa ya kuasa hukum dari terpidana ini tidak melakukan upaya. Mungkin saja kan aku bilang tadi, keluarganya ini kelas menengah ke bawah. Terus pendidikannya mohon maaf di bawah rata-rata. Tapi enggak juga lah, kan bapak itu yang satu yang laki itu kan polisinya orang tua. Itu korban. Iya, korban. Ya anaknya yang mati. Anaknya yang mati. Iya. Ya kenapa nggak banding? Hah? Kenapa nggak banding? Nah, Kalau kita Ya, bilang maksudnya si Eki kan anak bapaknya polisi Kapolsek pada saat itu. Iya. Kali. Sekarang Kapolsek. yang jadi pertanyaan kan gini loh, tunggu jangan Itu kan jaksa. Bukan. Pengacaranya jaksa dong kalau korban. Korban itu pasti pengacara. korban. Ini maksudnya upaya banding. Untuk jaksa. Oh ya untuk jaksa. Iya makanya yang biasa banding itu kan yang terpidana. Yang biasa lakukan PK itu kan terpidana. Iya, nggak ngaruh. Betul. Apa urusannya dengan korban? Oke, saya tadi salah berarti. Kecuali korban
dirugikan mungkin bisa melakukan. Nah, kenapa ini. pertanyaan saya sekarang begini? Kenapa jaksa nggak banding? Hah? Kenapa jaksa nggak banding? Hukumannya udah maksimal ya. Seumur hidup. Tersangkanya kan seumur hidup itu. Nah, Masalahnya yang cuma yang 3 orang itu aja yang Kan satu orang yang hanya dihukum berapa tahun itu karena di umurnya di bawah inian kan. Ya selebihnya itu 8 tahun. nah, Yang masalahnya kan yang otak pelakunya yang nggak dapat. yang nggak dapat. Nah, inilah oleh publik Sedangkan dianggap ini kayak penuh nah, yang 8 orang ini cuma jadikan kambing hitam. ditumbalkan lah. Ya, Nah. jaksa nggak mungkin banding karena udah seumur hidup, udah mentok. Nah, Sesuai betul. tuntutan. nah kalau ketika terjadi masalah begini, jaksa nggak banding, sementara ada permasalahan di bawah, bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Jaksa nggak banding nih, di bawah udah ribut nih. Ternyata temuan, contoh adanya perbedaan antara awalnya ini adalah kecelakaan menjadi pembunuhan, sementara juga ada pemerkosaan di dalam. Ada terjadi permasalahan ini. Sementara ketika diputus sudah maksimal tadi seumur hidup ya, katanya otak pelakunya belum dapat 340-nya ya. Nah pertanyaan saya, ketika terjadi seperti begini, apa yang harus kita perbuat? Kalau saya sebagai seorang advokat, saya kembali lagi ke atas, pembuat undang-undang. Sekarang gini loh ya, kita pakai logika. Kasus ini mohon maaf, kasus Vina ini dengan pacar itu kasus kriminal, tapi Ya. bukan tingkat 1 yang mungkin seperti kayak teroris itu kan kriminal, menghilangkan banyak nyawa. Tapi pelaku-pelaku teroris ini adalah pelaku-pelaku orang yang terlatih, terdidik dan terorganisir. Dan mereka itu sudah dibekali bagaimana ini ilmu-ilmu, bagaimana merakit bom, bagaimana mengorganisir, bagaimana mendoktrin ideologi dan lainnya. Makanya mereka ini penjahat, istilah pelaku yang tingkat kriminal tingkat 1. Nah, dalam kasus ini terpidana ini kan dicap oleh kelompok geng motor. Kalau dalam istilah orang ini, dalam pikiran manusia Indonesia, geng motor itu orang barbar, liar, orang tidak terdidik. Nah, menurut gua ya, orang-orang seperti ini sebenarnya kalau polisi serius sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Beda dengan dalam penanganan kasus teroris ini yang berantai, terorganisir. Dalam geng motor itu kan gampang sebenarnya. Jadi menurut Bang Andre, yang namanya kasus Vina ini, pembunuhan ini, pembunuhan berencana dan pemerkosaan ini, menurut Bang Andre belum tepat ditangani DPR RI. Hah? Belum tepat. DPR RI tidak boleh dalam grid yang Abang maksud. Ini DPR. Jangan bawa DPR dulu kita. Nanti loncat sini gitu loh. Masalah kecil ini sebenarnya. Sebenarnya ini masalah, mohon maaf, tingkat lokal. Kecuali misalnya gini, mohon maaf,